Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wakil presiden yang sedang berpidato di depan para warga, termasuk para aparat petinggi kepolisian dan juga para petinggi kemiliteran. Dalam pidatonya tersebut, si Wapres membahas terkait penjualan barang haram yang sudah sekian marak di Amerika. Si Wapres juga menegur para aparat hukum yang seharusnya bekerja lebih keras untuk menanggulangi permasalahan ini. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Orrin Boyd, seorang agen intelijen Amerika yang datang terlambat dalam pertemuan penting ini, sehingga membuat dua petinggi polisi kesal dengan ketidakdisiplinan Orrin tersebut. Seusai berpidato, si Wapres langsung berangkat menemui sang presiden di istana. Namun entah kenapa, Orrin merasa ada sedikit kejanggalan dengan gelagat sebagian para pengawal sang Wapres. Kecurigaan Orrin ternyata benar, ada yang tidak beres dengan para pengawal tersebut. Yang mana ternyata, sebagian dari mereka adalah komplotan gangster yang menyamar sebagai pasukan polisi guna menghabisi sang wakil presiden. Bahkan, mereka mengepung rombongan Wapres menggunakan helikopter. Hingga saat rombongan tiba di sebuah jembatan, pertempuran pun tak dapat dihindari lagi. Alhasil, sebagian dari pengawal pribadi si Wapres tewas bergelimpangan mereka bantai. Lalu muncullah Orrin yang turun tangan dalam membantu menyelamatkan si Wapres. Meskipun berhasil membantai sebagian dari mereka, Orrin tetap merasa dibuat kerepotan. Karena harus melawan kelompok gangster sembari melindungi si Wapres. Hingga dengan terpaksa, ia melempar si Wapres ke dalam sungai, agar ia bisa fokus menangani kelompok gangster tersebut. Hingga pada akhirnya, Orrin berhasil membantai mereka semua, termasuk yang berada di helikopter. Setelah semuanya selesai ditangani Orrin, barulah pasukan dinas rahasia tambahan muncul ke permukaan. Kemudian, mereka bergegas mengeluarkan si Wapres dari sungai. Adegan berpindah di keesokan harinya, yang dimana Orrin malah mendapat teguran dari atasannya. Atasan Orrin ini diketahui bernama Roy. Roy murka karena Orrin malah ikut campur dalam urusan yang seharusnya menjadi tugas pasukan dinas rahasia. Dan yang lebih parahnya lagi, Orrin malah dengan seenak jidatnya melempar sang Wapres ke dalam sungai. Akibatnya, pasukan dinas rahasia pun protes, karena nama baik institusi mereka tercoreng di mata publik akibat campur tangan Orrin. Ini bukanlah pertama kalinya Orrin mendapat teguran keras atas kinerjanya yang dianggap terlalu brutal. Bahkan, Orrin sering membuat bandit yang ia tangkap lebih dulu masuk rumah sakit daripada penjara. Kemudian, Roy menyuruh Orrin menemui jenderal polisi. Karena ia sudah muak memberi teguran kepada Orrin, tapi Orrin tidak pernah menanggapinya dengan serius. Singkat cerita, Orrin akhirnya bertemu dengan si jenderal. Sama seperti si ketua polisi, si jenderal juga sudah bosan menegur Orrin. Karena sikap Orrin yang barbar dalam bertugas dan selalu melanggar aturan yang ada. Untung saja organisasi dinas rahasia masih mau memaafkan Orrin. Sehingga si jenderal tidak jadi memecatnya. Tetapi si jenderal terpaksa menurunkan jabatan Orrin menjadi jabatan paling rendah. Orrin sempat protes dengan hal tersebut, karena menurutnya, ia sudah berjasa besar dalam menyelamatkan nyawa si Wapres. Seharusnya ia mendapat penghargaan, dan bukannya malah diturunkan jabatannya. Menanggapi protes dari Orrin, si jenderal pun lantas menjawab, aturan tetaplah aturan yang harus ditaati. Dan jika aturan itu dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Di keesokan harinya, Orrin berangkat ke divisi sektor 15. Divisi ini dipimpin oleh si ketua polisi yang diketahui bernama Andrea. Tanpa berbasa-basi lagi, Andrea langsung memberi Orrin dua pilihan. Pilihan pertama, Orrin bekerja di ruang administrasi, yang mana setiap harinya, Orrin harus berurusan dengan komputer. Lalu pilihan kedua, Orrin diberi tugas mengatur lalu lintas, alias sebagai satlantas. Tentu saja Orrin menolak menerima salah satu dari kedua pilihan tersebut karena tidak cocok dengan kepribadiannya. Namun hanya dua pilihan itu saja yang saat ini Andrea punya. Lalu pada adegan lain, kita akan diperkenalkan dengan William, dan ia adalah seorang milioner.
Kala itu ia mendatangi sebuah penjara untuk menjenguk adiknya yang mendekam di sana. Adik William ini bernama Johnny. Johnny lagi-lagi mengeluh kepada William bahwa dirinya sangat menderita di penjara tersebut. Ia pun mendesak saudaranya itu untuk membantunya keluar dari penjara tersebut bagaimanapun caranya. Karena ia sudah tidak tahan lagi mendekam di sana. William sangat menyayangi adiknya itu, dan ia pun berjanji kepada Johnny akan segera mengeluarkan adiknya itu dari penjara. Lalu kita diberitahu kenapa William bisa menjadi seorang milioner. Ternyata ia adalah ketua gangster yang menjalankan bisnis barang haram yang berskala internasional. Oh my God. Ketika baru keluar dari sebuah kafe, Orin pun memergoki para preman lokal yang mencoba merampok mobil miliknya. Lalu secara baik-baik, Orin meminta mereka semua pergi. Namun geng preman ini menganggap kalau Orin hanyalah patua biasa, yang tidak akan pernah mungkin bisa mengalahkan mereka yang berjumlah banyak. Mereka pun berniat mengeroyok Orin, lalu merampok dompet dan mobilnya. Namun inilah yang Orin perbuat, sehingga mereka semua tumbang tak berdaya. Kemudian, Orin pun pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, perhatian Orin tertuju pada sebuah jeep kuning yang terlihat sangat mencurigakan. Orin juga melihat seseorang memegang teropong yang berada tak jauh dari mobil tersebut. Orin pun langsung menghampiri pria tersebut dari arah belakang. Pria ini ternyata adalah tangan kanan William yang ditugaskan untuk mengawasi si ketua gangster tersebut. Ternyata saat ini, Orin sedang bertransaksi narkoba. Mengetahui akan hal itu, jiwa aparat penegak hukum Orin pun meronta. Ia pun langsung meringkus si tangan kanan William tersebut. Kemudian, Orin berniat meringkus William dan juga gangster yang bertransaksi dengannya. Hingga baku hantam pun terjadi. Sialnya, Orin hanya berhasil meringkus satu orang saja, sedangkan William berhasil melarikan diri. Bahkan, tangan kanan William juga berhasil melarikan diri. Dan gangster yang diringkus oleh Orin ini ternyata adalah polisi yang sedang menyamar. Dengan kata lain, Orin baru saja menggagalkan misi seorang polisi. Polisi ini diketahui bernama John, dan jelas ia sangat kesal kepada Orin. Karena misi yang ia rancang selama berbulan-bulan harus gagal akibat ulah Orin yang dikenal suka ikut campur. Di keesokan harinya, Orin terpaksa menerima tugas sebagai satlantas. Dan baru saja 1 jam bertugas, Orin sudah membuat seisi jalan raya menjadi macet. Jelas terlihat bahwa tugas mengatur lalu lintas bukanlah keahlian Orin. Bahkan, sebagian pengemudi mobil protes dengannya. Namun seperti biasa, Orin tidak menghiraukan mereka semua. Teguran dari atasannya saja ia tentang, apalagi hanya teguran dari rakyat biasa. Setelah itu, Orin kembali ke markas sektor 15, di sana ternyata sudah ada John, polisi yang masih kesal dengan Orin, karena telah mengacaukan misinya. Akibat dari misinya yang gagal tersebut, jabatan John pun diturunkan, dan terpaksa bergabung ke divisi sektor 15, sama seperti Orin. Kemudian, John mengajak semua rekannya untuk membuli Orin, yang tadinya seorang agen intel, kini malah menjadi polisi lalu lintas biasa. Orin yang kesal, sempat akan terlibat baku hantam dengan mereka. Namun untungnya, seorang polisi senior berhasil melerai keadaan. Polisi senior ini bernama Tommy. Kalau Orin suka melanggar peraturan, Tommy justru sebaliknya. Ia adalah polisi jujur, yang sangat patuh pada peraturan. Sikap bijaksananya itulah yang membuat Tommy begitu dihormati oleh para rekan polisi lainnya, baik senior maupun junior. Beralih ke Orin, yang sedang mendatangi ruang barang bukti untuk menemui temannya yang bekerja di sana. Namun saat dalam perjalanan, Orin mendapati 3 orang dalam keadaan terikat. Ternyata, pria ini adalah petugas kebersihan yang diikat bersama keluarganya. Bahkan, ada 1 orang anaknya lagi yang terjebak di ruang barang bukti. Orin pun langsung masuk ke ruangan itu untuk menyelamatkan anak si petugas kebersihan tersebut. Namun sesampainya di sana, Orin malah diserang oleh seorang pria bertopeng. Namun pada akhirnya, Orin berhasil menyelamatkan anak tersebut.
Pada waktu yang bersamaan, pasukan polisi pun datang. Akan tetapi, mereka gagal menangkap penyusup tersebut. Ternyata, sebelum Orin datang, ada sekumpulan gangster yang menyusup ke dalam ruang barang bukti. Mereka datang untuk mengambil kembali 50 kilo barang haram yang disita oleh polisi yang tersimpan di dalam ruang barang bukti tersebut. Lalu datanglah John yang sembari meledek Orin. Apakah hari ini, Orin kembali mengacaukan misi polisi? Di keesokan harinya, Orin dihampiri oleh atasannya yaitu Andrea. Andrea sangat mengapresiasi aksi Orin kemarin malam yang berhasil menyelamatkan keluarga petugas kebersihan. Andrea lantas bertanya kepada Orin, apakah ia tertarik ditugaskan sebagai polisi anti kriminal alias menangkap para penjahat. Tentu saja Orin bersedia, karena tugas tersebut sesuai dengan kepribadiannya yang brutal. Bukannya menjadi polisi lalu lintas, yang malah membuat seisi jalan raya menjadi macet. Akan tetapi, Orin tidak bertugas sendiri. Ia akan ditemani oleh partner barunya, yaitu seorang polisi bernama Jordan. Kemudian, Orin dan Jordan makan siang bersama di sebuah restoran. Lalu Orin mengutarakan kecurigaannya kepada Jordan terkait kelompok gangster yang menyusup ke ruang barang bukti tersebut. Orin curiga kalau mereka adalah kelompok gangster yang diketuai oleh William, yaitu si ketua gangster yang telah gagal ia ringkus malam itu. Di tengah itu, Orin tak sengaja melihat mobil berwarna kuning, yaitu mobil yang sama dengan mobil tangan kanan William. Ternyata, Orin kenal dengan tangan kanan William yang diketahui bernama Randall. Randall juga diketahui mengelola sebuah klub malam. Mengetahui akan hal itu, Orin lantas meminta Jordan mengantarnya ke klub malam tersebut. Beralih ke William, yang ternyata juga berada di klub malam tersebut dan terlihat tengah menghitung uang hasil transaksinya. Lalu tak lama kemudian, muncullah Orin di klub malam tersebut. Orin menugaskan Jordan berjaga di luar, sementara dirinya akan menyusup ke dalam klub seorang diri. Tanpa membuang waktu lagi, Orin langsung meringkus si tangan kanan William yang tengah memesan minuman. Hingga terjadilah baku hantam antara Orin dan tukang pukul William. Namun pada akhirnya, Orin berhasil melumpuhkan si tukang pukul. Sementara itu, William langsung membereskan semua uangnya dan bergegas kabur dari klub malam tersebut. Jordan yang berjaga di luar sempat berhasil memojokkan William. Namun sialnya, William berhasil membalikkan keadaan. Hingga pada akhirnya, William dan si tangan kanan kembali berhasil melarikan diri dari kejaran Orin. Setelah itu, Orin dan Jordan menggeledah ruangan William guna mencari barang bukti, agar si ketua gangster berkedok pembisnis tersebut bisa diringkus dari jalur resmi. Tapi upaya tersebut gagal, karena Orin tidak menemukan satupun barang bukti yang cukup kuat untuk menjerat William ke jeruji besi. Namun Orin berhasil menemukan satu petunjuk yang bisa mengarahkannya untuk menemukan William, yaitu kartu alamat sebuah penjara saat William menjenguk adiknya yang mendekam di sana. Singkat cerita, Orin langsung mendatangi penjara tersebut untuk menjenguk adik William yaitu Johnny. Orin pun bertanya kepada Johnny di mana keberadaan William sekarang. Namun tentu saja, Johnny memilih bungkam. Ternyata, Johnny dipenjara karena ketahuan membawa 50 kilo barang haram. Barang haram yang tempo hari kembali berhasil dicuri oleh kelompok William dari ruang penyimpanan barang bukti. Karena gagal mendapatkan info dari Johnny, Orin pun memilih pergi dari sana. Di malam harinya, John, Tommy dan para polisi lainnya sedang ngumpul di sebuah bar. Sejam kemudian, John memutuskan pulang duluan, dan baru saja masuk ke dalam mobilnya, ia malah ditodong senjata oleh William. Dari sini akhirnya kita diberitahu bahwa ternyata John dan William adalah rekan bisnis dalam pengedaran barang haram. Ternyata John adalah seorang polisi korup yang nyambi menjadi bandar narkoboy. William mengira kalau John telah mengkhianatinya, yaitu bekerja sama dengan Orin untuk meringkusnya. John bersikeras mengatakan kalau kecurigaan William sama sekali tidak benar. John juga tidak suka sama Orin, dan bahkan John berniat ingin menghabisinya. Mendengar hal itu, William pun akhirnya percaya dan batal menghabisi John. Orin yang baru sampai di bar tersebut tanpa sengaja melihat John dan William berbincang dalam satu mobil.
Sontak ia pun curiga kalau John dan William adalah rekan bisnis. Be locked up until I'm out that shit under control. Kemudian, Orin menemui atasannya yaitu Andrea yang sedang makan malam bersama pacarnya. Karena ada urusan penting, Orin langsung menyuruh pacar Andrea untuk meninggalkan mereka berdua sebentar. Orin mengatakan kepada Andrea bahwa sekarang ia sudah tahu kalau John adalah seorang polisi korup yang berbisnis barang haram dengan William. Orin juga yakin kalau kemungkinan besar John lah yang telah membantu kelompok William untuk mencuri narkoboy di ruang barang bukti. Sayangnya, Orin masih belum punya bukti kuat untuk meringkus John dan William. Namun, Orin akan berusaha mengumpulkan bukti agar bisa meringkus John dan William dari jalur resmi. Time for games. What are you... Not till I have more proof. You'll know what to do. Di keesokan harinya, Orin membuntuti mobil William yang tengah mengarah ke suatu tempat. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Orin dicegat oleh sekumpulan orang bertopeng. Yang mana ternyata, mereka adalah para polisi korup yang dipimpin oleh John. Mereka lantas membawa John ke suatu tempat untuk dieksekusi. Namun di tengah perjalanan, Orin melakukan perlawanan dalam keadaan tangannya yang terborgol. Hingga pada akhirnya, mobil tersebut terpental hingga terbakar. Namun sebelum hal itu terjadi, Orin lebih dulu melompat dan melarikan diri. Kemudian, Orin menemui seorang ketua mafia yang mengetahui markas persembunyian William. Si ketua mafia yang merupakan teman Orin tanpa ragu memberitahukannya. Namun ia cukup terkejut mengetahui kalau William ternyata adalah ketua gangster. Karena selama ini, ia mengira kalau William hanyalah seorang pembisnis biasa. Adegan berpindah di malam harinya, saat William baru saja pulang, ia malah diserang oleh Orin. Why would I want you dead? Alih-alih melakukan perlawanan, William justru malah bersedia menyerahkan diri, tanpa perlawanan sedikit pun. Namun sebelum menyerahkan diri, William meminta Orin masuk ke dalam markasnya, karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan, yang berkaitan dengan para polisi korup. Sesampainya di dalam markas, Randall yaitu si tangan kanan William, tampak terkejut melihat kedatangan polisi tersebut. Tanpa membuang waktu, William langsung menunjukkan kepada Orin rekaman John dan para polisi korup lainnya yang sedang bertransaksi narkoboy bersama William. Yang mana rekaman bukti tersebut sudah cukup kuat untuk meringkus John dan para polisi korup lainnya ke jeruji besi. William pun membuat pengakuan bahwa sebenarnya ia hanyalah pembisnis biasa. Dan ketua gangster alias bandar narkoboy sebenarnya tak lain adalah John dan juga antek-anteknya. Dengan kata lain, William hanyalah dipaksa untuk menjual barang haram milik mereka. Sedangkan 100% keuntungan masuk ke dalam kantong para polisi korup tersebut. William terpaksa menjual narkoboy milik mereka demi membebaskan adiknya dari penjara. Karena ternyata, adik William yaitu Johnny, dijebak oleh para polisi korup sehingga mendekam di penjara karena kedapatan membawa 50 kilo narkoboy. Padahal barang haram berjumlah 50 kilo tersebut adalah milik John dan para polisi korup lainnya. Dan yang paling mengejutkan adalah, bos besar para polisi korup tersebut ternyata adalah Tommy. Polisi yang selama ini dikenal bersih dan dianggap menjadi teladan bagi para polisi junior maupun senior. Bahkan, Orin pun sempat tertipu dengan kebijaksanaan Tommy. Devil ever pool? And they help you get the heroin out. You win? 50 kilo barang haram yang dicuri dari ruang barang bukti tersebut ternyata bukan dicuri oleh kelompok William, melainkan dicuri oleh kelompok polisi korup. Dan malam ini, John dan Tommy akan memaksa William menjual barang haram tersebut. Jika William menolak, maka para polisi korup tersebut akan menghabisi adik William di penjara. Mengetahui akan hal itu, tentu Orin menjadi semakin geram dan sudah tidak sabar meringkus mereka. Namun sebelum melakukan hal itu, Orin ingin menemui seseorang terlebih dahulu, dan Orin lantas meminjam mobil tangan kanan William. Ternyata, Orin pergi menemui atasannya, yaitu Andrea. Orin langsung menceritakan terkait keterlibatan para polisi korup dan sindikat penjualan barang haram. Yang mana selama ini, mereka telah mengkambing hitamkan William dan juga adiknya hingga masuk penjara. Orin mengatakan kepada Andrea bahwa dirinya telah mengantongi rekaman bukti keterlibatan Tommy, John dan juga para polisi korup lainnya. Namun tiba-tiba, Orin dan Andrea malah diserang oleh John dan kelompoknya. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak. Sehingga, mobil yang dikendarai oleh Orin harus mengalami tabrakan.
Kemudian, Orin melarikan diri menggunakan motor. Kemudian, Orin menemui Jordan dan langsung menceritakan semua yang terjadi. Orin lantas mengajak Jordan untuk menggerebek para polisi korup tersebut jam 12 tengah malam ini. Dan Jordan pun langsung menyetujuinya. Let's do it. Orin juga menghubungi atasan lamanya, yaitu Roy. Orin lantas menceritakan semuanya, sehingga membuat si ketua polisi itu terkejut. Roy yang seorang ketua polisi jujur, bersedia membantu John dalam menangkap para polisi korup tersebut. Roy akan mengerahkan para anak buahnya untuk membantu Orin dalam meringkus mereka semua. Adegan berpindah ke sebuah markas, yang mana Tommy dan John melakukan pertemuan dengan William dan memaksanya menjual barang haram tersebut. Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Orin bersama dengan si ketua polisi yaitu Roy. Orin memaksa mereka semua menyerahkan diri, karena sebentar lagi, pasukan bersenjata utusan Roy akan tiba. Namun Orin pula yang dibuat terkejut, karena ternyata, Roy adalah dalang utama sindikat narkoboy tersebut. Sembari menodongkan senjata, Roy pun mengatakan kepada Orin, bahwa dirinya tidak pernah mengirim pasukan bantuan sama sekali. Dengan kata lain, sekarang Orin hanya seorang diri, melawan Roy dan para polisi korup lainnya. Di saat Roy akan menghabisi Orin, tiba-tiba inilah yang terjadi. Jordan dan jenderal polisi datang untuk menolong Orin hingga baku tembak dan baku hantam pun terjadi. Dalam baku tembak tersebut, Roy si ketua polisi korup berusaha kabur. Akan tetapi, Roy berhasil dihabisi oleh si jenderal polisi. Sementara itu, Orin sempat berduel dengan Tommy, yang berusaha kabur membawa narkoboy tersebut menggunakan sebuah helikopter. Akan tetapi, Orin berhasil menggagalkannya. Sedangkan di dalam markas, William bertarung dengan John, polisi korup yang telah menjebak adiknya hingga masuk penjara. Hingga pada akhirnya, John tewas di tangan William. Setelah semua polisi korup berhasil diringkus, si jenderal lantas mengucapkan terima kasih kepada Orin, William dan juga Jordan atas kontribusi mereka dalam mengungkap kejahatan para polisi korup. Bahkan, si jenderal akan menaikkan jabatan Tommy dan Jordan. Sementara untuk adik William sendiri, si jenderal berjanji akan segera mengeluarkannya dari penjara. Lalu film pun selesai.